Oke guys, sekarang kita pengen ini kuliah 7 menit nih bareng Ko Faisal. Kultum. Jadi kan ceritanya ini pas tadi nyampe, nih ditunjukin nih beberapa jenis-jenis ikan, terus ditantang nih gimana nih cara nilainya. Wah, nah saya juga bingung ternyata kalau udah lihat langsung dihadapkan seperti ini masih bingung guys sebenarnya. Nah ini boleh mungkin bantu dijelasin biar saya juga paham dan teman-teman di rumah paham juga nih Ko. Mungkin ini sharing kalau kita milih ikan gitu ya. Kita milih ikan yang kira-kira oke buat kita gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan saya selalu balik lagi ke si penghobi nih. Penghobi ini misalkan kolamnya terbatas. Dalam arti size kolamnya nggak terlalu besar. Nah, kalau size yang kolam nggak terlalu besar kan memang agak berat ya buat keep ikan bisa sampai size 75, 80 gitu kan. Nah, memang kita cocoknya cari ikan yang kira-kira prospek ke depannya itu size-nya sampai mungkin 50, 55 gitu kan. Nah, atau kalau memang kolamnya besar, bisa keep ikan sampai jumbo. Nah, ikan yang seperti apa yang kita pilih gitu. Yang pertama tuh, jadi dalam memilih ikan, kita harus tahu dulu nih. Targetnya gitu ya Ko ya? Iya, tujuan kita kemana sih? Ya? Goalsnya kemana sih? Mimpi kita mau kemana nih? Gitu kan. Nah, tentunya disesuaikan dengan fasilitas yang kita punya. Untuk menilai ikan itu calon jumbo atau enggaknya, bisa dilihat nggak Ko dari misalnya dari ikan kecil ya, ini ikan gitu kecil seperti ini. Nih, kayak misalkan paling gampang lihatnya ini deh. Nih, dua ini ya. Nah, sama-sama di sama-sama 25 bu. Nah, ya kan? Si Siro ini coba perhatiin antara shoulder, head, sampai ke tail tube-nya. Oh iya, ini kelihatan lebih padat ya padat dibanding ya? ini ya. Iya kan, dibanding sama ini kan. Nah, ikan yang seperti ini punya prospek jumbonya lebih besar daripada ikan seperti ini. Siap. Karena dia punya body volume-nya tebel sampai ke belakang, head-nya juga lebar, besar, ya, dan nggak terlalu long head gitu ya, bukan yang sampai kayak huruf V. Kalau bahasa saya kayak huruf U, mirip huruf U. Gitu. Mirip huruf U ya Ko ya? Ya kan? Ini dan perhatiin ya, ikan size 25 walaupun cem tidak punya jita yang sampai munuk. Ya. Long body ya, long body tapi body volume-nya tebel, head-nya lebar kayak gitu. Oh, justru yang nggak munuk ya Ko ya? Bukan munuk ya, ya. Ini juga sama ya tuh. Iya, ini kita cari yang ini lain. Nggak munuk tuh. Kita lihat yang lebih besar size-nya. Yang besar, yang set 40-an. Ini 45. 90, 36, nah ini pokoknya 30 dan 40, kan itu ikan kalau selama keeping ya Ko ya, paling perhati 30-40 tuh kelihatan banget ada yang punuk banget, ada yang enggak. Nah, kita lihat di 30-40, kayaknya nggak ada lagi deh kayak. Ini contoh-contohnya ya. Oh iya, benar, udah itu aja Ko. Nah, kebetulan sama-sama gue sanke. Tuh. Ini size 45, ini size 36. Nah, kalau misalnya saya nih sebagai penghobi nih nanya nih Ko, kira-kira yang mana yang potensi di antara yang lebih berpotensi untuk jumbo di antara dua ekor ikan ini? Kalau jumbo, ya, saya pilih ini. Pilih ini Ko ya? Iya. Iya, walaupun mata Sarapobi langsung ini deh karena lihat patternnya lagi. Iya kan? Kalau Kohaku ini kan finish sudah nih. Sasi kiwanya rapih banget. Warnanya juga memang sudah rata gitu kan. Nah, kalau ini kan masih ada sasi tuh, ya. Potensi ikan jadi lebih besar, ini lebih besar. Alasannya kenapa Ko? Apakah tadi yang alasannya tadi sasi? Kan ada yang bilang tuh kalau sasi berarti itu ikan masih pengen masih bisa gede. Grow. Ya. Apa itu salah satu indikator itu. Yang kedua kita ngelihat juga gini sekarang. Kalau ikan udah finish seperti ini, kita mau grow itu jauh lebih sulit. Ah, kenapa tuh? Karena kalau misalkan ini kita push grow kenceng, otomatis skinnya pasti rusak. Sekalipun kita misalnya balance dengan pakan color gitu Ko? Iya, tetap dia pasti akan lebih rusak. Karena dia udah finish, pasti dia tidak melakukan improvement skin lebih banyak persentasenya dibandingkan improvement bodinya. Kalau misalkan ikan yang masih seperti ini, antara growing sama dia improvement skin, itu nanti dia growing, dia stop growing, dia improvement skin. Ntar dia growing lagi, dia improvement skin lagi. Atau kebalikannya, improvement skin dulu baru dia growing ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau udah kayak begini, rata-rata dari pengalaman saya, dia sudah tidak melakukan improvement skin lagi. Dia kalau udah kayak gini kita push grow, dia akan grow terus. Nah, jadi nanti bisa stretch
skinnya. Oh. Jadi buat teman-teman penghobi, kalau pengen punya ikan bagus dengan fasilitas kolam yang nggak terlalu besar, yang nggak memang buat target ikan jumbo, saran saya pilih ikannya yang seperti ini. Skin quality-nya gitu, yang sasinya udah rapi, yang sudah 90% finish gitu. Nah, karena dia nggak perlu kita push grow. Yang kita lakukan adalah lebih kepada maintenance body, gitu, maintenance skin, gitu. Berarti dengan kata lain kesimpulannya, untuk ikan yang di size misalnya ini contoh nih, kita ini 40 sentian nih, jadi untuk di 40 sampai 45 cm kalau dia udah terlihat finish, potensi grow-nya itu kurang bagus gitu. Bukan potensi grow-nya kurang bagus, tapi kalau kita grow malah jadi rusak. Oh, berarti dia sebenarnya bisa jumbo juga. Bisa kita push untuk bisa jadi jumbo. Tapi skinnya ntar rusak. Gitu. Nggak seperti kalau misalnya ikan yang memang masih lebih mau grow. Masih grow gitu ya. Iya. Dan perhatiin lagi lebih detail. Di size 36 ini, dia body volume-nya udah lebih tebal nih. Dibandingkan dengan size 45. Iya. Kalau saya ini kan lihat kepalanya lebih lebar nih kok. Iya. Kenapa malah yang ini ya ini? Karena dia masih long body. Nah, tandanya dia bakal lebih manjang lagi. Berbicara long body nih. Ciri-ciri ikan yang long body gimana tuh kok? Nah, soalnya dari kemarin kan khususnya kemarin kan di grup Black Card-nya Onelite tuh dibahas long body. Nah, ini saya juga baru tahu nih guys ya, untuk ternyata ada penilaian untuk ini long body. Taunya saya cuman ikan ini potensinya kan jumbo, tapi jumbo itu banyak jenisnya ya. Ada yang jumbo kelihatan lebar aja terus bagian belakangnya tipis, ada yang jumbo tapi kelihatan kayak gedebong pisang gitu sampai tail-tubnya itu tebal. Gitu. Nah, itu yang long body kayak gitu ya kok ya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat long body ini paling gampang gini dari dua contoh ini ya. Ini kan memang tulangnya lebih kasar ya kelihatannya. Nah, ini. Ya kan tulangnya lebih kelihatan gitu kan. Tapi secara affirmative body-nya dia tuh lebih lebar gitu ya, lebih bulk gitu ya. Nah, biasanya kalau ikan udah lebih bulk, dia cenderung dia lebih slow grow. Slow manjangnya tuh lebih lambat. Tapi kalau ikan yang lebih manjang kayak gini, dia biasanya manjang dulu, nanti di size 50, 55 atau sampai 60 itu dia koreksi untuk ngisi bodinya. Bahkan saya punya pengalaman, ada ikan yang sampai di size 70 dia baru mau bulk. Jadi dia manjang terus. Nanti begitu sampai 70 dia slow, udah boleh bilang stop growing, dia ngelebar. Baik. Nah, jadi kalau misalkan udah lebih cenderung terlalu tebel gitu ya, nanti dia cenderung untuk nebelin badan, grow-nya pelan kayak gitu. Jadi kita ngelihatnya, kalau saya selalu untuk size kecil ya di bawah 50 ya, itu selalu cari yang long body dulu. Long body ya. Gitu. Nah, memang ada beberapa yang karakternya walaupun long body terus tulang ininya gede lagi. Tulangnya kita bilang tulang kasar gitu. Nah, kalau tulang kasar kayak begini nih, tapi dia berada pada ikan seperti ini, mostly 80-85% itu dia akan jumbo. Siap. Gitu. Jadi buat penghobi ini juga jangan salah kaprah nih, dalam arti, wah ikannya nggak mau bulky. Saya udah keeping setengah tahun lebih nih, setahun nih, nggak bulky gitu. Kan. Akhirnya saya dapat jawabannya. Jadi kan kemarin kan saya ada keeping karasi tuh kok. Saya beli itu di size 40-an lah. Itu sampai 50 cm kurus kok. Kurus. Nah, setelah dia menginjak 55, 60 langsung lebar gitu kan. Tapi itu saya pikir saya beruntung aja kok, ternyata ini jawabannya guys. Dan pasti proses antara pada saat dia ngelebar, manjangnya stop. Mungkin cuma nambahnya 6 bulan sesenti. Ada juga nih yang udah di keep 6 bulan, nambahnya paling setengah senti sesenti, tapi bodinya makin padat, atau mungkin bodinya tetap sama, tapi skin quality-nya makin bagus. Jadi antara growing, ngisi body volume, skin quality, itu nggak bisa bareng. Gantian, gitu. Nah, problemnya kan kita nggak tahu nih. Kalau kita kan misalkan jadi apa ya? Kita misalkan mau
fitness misalkan. Iya. Kita kan bisa atur sendiri Iya, karena kita tahu dong. Yes. Kita mau gedein chest, kita Iya. mau gedein muscle di tangan Iya. atau kaki gitu kan, atau benerin perut dan sebagainya gitu. Kan kita tahu kita mau ngapain. Masalahnya kita nggak tahu nih. Ikan ini nggak ngomong. Nah ini yang susah di sini kan. Jadi disitulah kemampuan seorang koi keeper menilai dan melihat, menganalisa perkembangan dia seperti apa dan apa yang dia butuhkan, maka kita support kebutuhan dia. Gitu. Nah, ini ada lagi nih, mana nih? Tuh, Nah, ini yang gambarnya gede-gede nih. Yang champion nih. Tuh. Ini 80 cm. Coba nih, kok aku kayak gini ya, 80 cm ya, maruten gitu kan. Kalau udah 80 cm gini kan ternyata enak ya. Coba bayangin, walaupun dia maruten gitu, tapi size-nya masih 30 cm. Kira-kira mau nggak? Ini kayak ngeblok gitu ininya. 2 step, Iya. nggak ada apa, Odom agak ada gitu kan, full sampai belakang gitu. Pasti banyak penghobi yang, patternnya jelek, gitu kan. Tapi lihat, bayangin dia dikecilin, tapi begitu gede, jadi begini, gitu, Bener, ya kan? bener. Nah, soa seperti ini nih, coba nih kita lihat nih. Kecilnya kayak begini, siapa yang mau pilih? Ngeblok, suminya ngeblok. Suminya kayak begini, ya kan? Terus beninya juga padet, sirojinya sedikit banget sirojinya gitu ya, kan? Klasik soa ya. Ya, tapi kalau misalkan udah jadi besar, sekarang size berapa nih? 80? Iya. Akan Tetap indah aja. jadi ya. indah gitu kan. Jadi pattern itu tidak menjadi patokan. Kecuali memang kita nggak bisa keep ikan sampai sebesar ini karena keterbatasan dari kolam kita. Kayak gitu, kan? Oke. Nah, kalau yang ini size Oh, ini yang 63. 63 gitu kan. Ini Nah, 63 kepalanya. tapi rapi ya skinnya ya. Iya. Tuh. Halus banget tuh dia punya kiwanya ya. Hmm. Rapi, sasinya sedikit sekali. Dan patternnya juga oke nih 3 step. Ya kan? Iya. Odomnya pas. Dari sisi pattern mah ini kok aku udah perfect lah ya. Iya. Odomnya 3 step semua. Rapi, balance kiri kanan, gak ada yang kena pipi segala Ya, macam. skin quality pasti bagus Iya, lah iya, ikan kayak gini kan. Cuman memang dia bodinya nggak yang terlalu bulky Iya, sekali iya. gitu. Ya kan? Dan bentuk mukanya dia masih agak sedikit V gitu. Kalau rata-rata ini kayak ini kan male deh. Cuman Nggak dicantumin ya kok ya. nggak, coba deh saya penasaran. Sebentar nih kita cek ini male atau female nih. Sebentar nih. Harus ceknya ke sini nih. Tanya Mbak Google. Iya. Tuh kan bener male. Mel. Tuh. Male tapi 63 bodinya male. Nah, kenapa saya Langsung bisa tebak ya? tebak ini male gitu. Feeling saya male. Mostly male itu patternnya bagus. Nah. Ya. Mostly pattern bagus itu male. Jarang female punya pattern bagus. Tapi berlaku sebaliknya. Jarang female pattern bagus, tapi body kayak gini. Male pattern bagus, tapi body seperti female juga sangat langka. Ya, jadi Bisa gitu ya. jadi genetik koi yang bikin pattern bagus itu genetik male. Yang bikin body besar itu genetik female. Gitu. Iya. Ya, jadi ini saya feeling ini jadi male dari satu sisi pattern, sasi kiwanya bisa serapi ini. Yang kedua, body shape-nya itu bukan yang body shoulder lebar. Iya. Body shape-nya itu dia termasuk kategorinya tidak lebar. Iya. Ini di gambarnya aja gede, tapi asli ikannya pasti tidak kelihatan jadi bau. Ya nggak seperti ini kan langsung terlihatnya nih. Ya, kayak misalkan ini kan ini udah 80 ya. Kita lihat yang 65 bu juga deh. Ini 80, 75, 70. Ini 58, 50. Oh. Nah, Ini 57 juga sih. ini 60 itu. 65 bu juga tuh. Yang 60 bu juga nih. Ini 65 bu nih. Ya, Ini female ya. ini 63 sama 63 nih, 63 coba ya. compare nih. Cuman posternya aja Posternya kelihatan. beda nih. Tapi lihat shape-nya nih. Tuh, Iya. ya. Shoulder-nya ya. Melebarnya. Beda kan?
Walaupun dia punya head shape-nya sama-sama seperti V gitu ya. Tapi lihat tail tube-nya sama di belly. Ya, body belly-nya tuh dia agak shoot begitu. Ya kan? Nah, ini pattern-pattern female perhatiin juga lebih yang kayak begini. Ngacak yang penting seimbang udah bagus aja gitu ya. Balance aja. Gak usah sampai step-step berapa gitu kan. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Kita juga harus paham bahwa genetic koi itu untuk dapat skin quality yang bagus, pattern yang bagus itu dapatnya dari parent male. Bukan parent female. Kalau perhatiin di beberapa video-video breeder, female-nya satu, bodinya gede, male-nya mungkin cuma size 50, 55, gitu kan, ditaruh 3 ekor gitu. Tapi perhatiin, male-nya pasti secara skin quality, evermety-nya semua perfect. Untuk dapat hasil anakan yang perfect secara skin quality dan pattern. Buat dapetin body yang gede, dia pakai size yang indukan 85 misalkan kayak gitu. Nah itu perpaduannya kurang lebihnya seperti itu. Nah ini tips juga nih buat para mungkin calon ataupun yang udah jalan jadi breeder di Indonesia nih, mungkin bisa dengar nih tipsnya nih. Saya nggak bisa breeding ya, saya cuma bisa ngamatin doang, menganalisa gitu ya. Tapi beberapa breeder kalau kita ngobrol, ya memang dia bilang untuk dapat hasil pattern dan skin quality yang bagus, dia butuh male yang bagus. Berarti gitu. Kuncinya di male ya sebenarnya. Kuncinya sebenarnya di male. Makanya kan bloodline itu selalu yang disebutkan female. Dia nggak sebut female. Oh, justru disembunyiin karena itu kuncinya. Karena itu kuncinya ada di situ. Oh. Gitu. Jadi kalaupun dia buka kayak Sakai, kalau kita belanja cukup banyak di sana kan saya dapat bukunya gitu ya. Ada bloodline female, dikasih tahu male-nya, tapi cuma satu, yang dua nggak dikeluarin. Oh iya, karena kan biasanya untuk nge-breeding kan biasanya satu female bisa tiga male gitu kan ya? Rata-rata 3 male. Rata-rata 3 male. Karena spermanya itu biar bisa ngejar jumlah telur yang segitu banyak yang dihasilkan oleh si female. Kayak gitu. Baik. Nah, itu cuma dikasih lihat satu male doang. Ya. Duanya dua sisanya lihat. Yang ibaratnya kartu as dan jokernya nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu sama dia. Kayak gitu. Jadi ini apa namanya? Ya ini rahasia dari semua breeder ya gitu. Karena dapurnya lah ya. Ya karena kan untuk dapetin hasil anakan yang sebaik mungkin kan perlu paham juga kromosom X dan Y-nya, perpaduannya gimana, dia keturunan dari keberapa, silsilahnya seperti apa. Nah mereka kan yang punya ramuannya itu mereka tuh. Nah kita kan nggak dikasih tahu itu. Jadi biasanya cuma disebut misalkan bloodline-nya Manohara misalkan gitu doang. Nah, atau di Dainichi Monster Showa gitu. Tapi apakah memang dari indukan si Monster Showa-nya kan belum tentu. Bisa jadi udah turunan ketiganya misalkan kayak gitu. Benar. Nah, bisa jadi yang kayak gitu-gitu tuh kita nggak bener-bener confirm tahu persis gitu. Nah, itu semua kunci breeder pasti pegang masing-masing. Siap. Oke, wah ini dapat banyak ilmu baru nih guys. Untuk ini tadinya maunya kuliah 7 menit, jadi kuliah 20 menit nih guys. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja nih. Kok ini karena udah lumayan panjang nih kuliahnya, udah 2 SKS nih kayaknya nih. Nah kita lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih juga yang udah nonton. Salam koi untuk persahabatan. Ciao.